buah kebenaran. Firman Elohim di dalam hati seseorang. Jalan hidup. Wahyu 4:3. Ibrani pukul 10.20. 16. Buah kebenaran. Jantung, keluarkan ketidakbenaran dari hatimu dan jadikanlah itu tanah yang baik. Taburlah benih kebenaran dan hasilkan buah dengan mengolah kebenaran. Reklamasi tanah, temukan ketidakbenaran yang dikatakan Alkitab untuk dibuang atau tidak dilakukan, keluarkan dari hati Anda, dan jadikan itu tanah yang subur. Menanam benih kebenaran, temukan kebenaran yang dikatakan Alkitab untuk dipelihara, dan tanam benih kebenaran di ladang hati yang terbuat dari tanah subur. Tanami, dan hasilkan buah kebenaran. Buah kebenaran, buah kebenaran. Proyek, buang. 2. Proyek, jangan. 3. Proyek, pertahankan. Proyek, lakukan. 4. Proyek, lakukan. Singkirkan ketidakbenaran dari hatimu dan jadikanlah tanah yang subur. Jalan hidup. Wahyu 4:3. Ibrani pukul 10.20. 1 Korintus pukul 10:27. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. 1 Korintus pukul 10:31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus pukul 10:33. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. 1 Korintus 11:1. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. 1 Korintus pukul 11:28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. 1 Korintus pukul 11:33. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. 1 Korintus pukul 12:31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. 1 Korintus 14:1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. 1 Korintus pukul 14:12. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. 1 Korintus pukul 14:13. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. 1 Korintus pukul 14:20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. 1 Korintus pukul 14:26. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur,
yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. 1 Korintus pukul 14.27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. 1 Korintus pukul 14.28. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. 1 Korintus pukul 14.29. Tentang nabi-nabi baiklah 2 atau 3 orang diantaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. 1 Korintus pukul 14.30. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. 1 Korintus pukul 14.34. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. 1 Korintus pukul 14.39. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Satu Korintus pukul 14.40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Satu Korintus pukul 15.34. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan, supaya kamu merasa malu. 1 Korintus pukul 15.58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus pukul 16.13. Berjaga-jagalah. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki. Dan tetap kuat. Satu Korintus pukul 16.14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Satu Korintus pukul 16.16. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. 2 Korintus pukul 1.11. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Dua Korintus 2:8. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Dua Korintus pukul 5:20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 2 Korintus pukul 6.13. Maka sekarang,
Supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. 2 Korintus 7:1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. 2 Korintus pukul 8:11. Maka sekarang, selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Dua Korintus pukul 10:17. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. 2 Korintus 13:5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Galatia pukul 5:13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia pukul 5:14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Galatia pukul 5:15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Galatia pukul 5:16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 6:1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Galatia 6:2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6:4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Galatia 6:5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Galatia 6:6. Dan baiklah dia, yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Efesus 4:1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Efesus 4:2. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Efesus 4:3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera.
Efesus pukul 4.15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Efesus pukul 4.23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Efesus pukul 4.24. Dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus pukul 4.25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Efesus pukul 4.27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Efesus pukul 4.28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan.